Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan faktor-faktor perkembangan lansia. Oke, di mana kita tahu bahwa mungkin saat ini kita belum sebagai lansia, tapi kelak kita akan menjadi seorang lansia. Oleh sebab itu, psikologi membantu kita untuk memahami terkait dengan perkembangan lansia gitu ya. Kalau kita kemarin sudah bahas seputar dengan kalau kita sudah bahas seputar dengan bagaimana perkembangan kognitif, fisik gitu ya, kemudian psikososial lansia. Nah, hari ini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor perkembangan lansia. Di mana kita tahu bahwa faktor-faktor lansia ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang memang saling berkaitan dan membentuklah lansia yang sehat, produktif, dan mandiri. Oke, ini ada pertanyaan reflektif gitu ya. Namun sebelumnya kita akan tahu dulu apa sih sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari materi ini gitu ya. Harapannya setelah selesai materi ini teman-teman bisa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan lansia, mampu menganalisa hubungan antar faktor biologis, psikologis, sosial dan juga lingkungan, serta mampu memahami konsep successful aging berdasarkan pendekatan perkembangan sepanjang hayat. Oke, kemudian ada pertanyaan nih reflektif buat kita. Mengapa ada lansia yang tetap sehat, aktif, dan bahagia pada usia 80 tahun, sementara ada juga nih yang mengalami berbagai keterbatasan pada usia 60 tahun? Ya, jawabannya interaksi antar faktor yang akan saya jelaskan. Tidak hanya genetik saja gitu ya dari seseorang atau individu, tetapi juga berbagai faktor. Ada faktor biologis, ada faktor sosial, ada faktor psikologis, ada faktor ekonomi dan lain-lain. Hal itulah yang membuat seseorang itu berbeda dari orang lainnya, termasuk dengan lansia. Oke. Nah, konsep perkembangan lansia menurut Sandrock bahwa perkembangan lansia itu merupakan hasil interaksi antar faktor, baik itu faktor biologis, faktor psikologis, sosial, budaya, maupun pengalaman hidup dari lansia. Dan pendekatan ini memandang juga dipengaruhi oleh berbagai sistem ataupun faktor yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, kualitas hidup lansia tidak hanya bergantung pada kondisi fisiknya saja, gitu ya, tetapi juga pada kemampuan kognitif atau cara berpikirnya, interaksi antar pribadi atau hubungan sosial, dan lingkungan fisik yang mendukung, misalnya akses kesehatan atau rumah sakit, gitu ya, transportasi, gitu. Nah, hal-hal inilah yang membentuk bagaimana lansia di hari tuanya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis sendiri yaitu faktor dasar ataupun merupakan dasar dari proses penuaan. Ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita nanti lansia gitu ya, maka kita akan mengalami penuaan. Itu sudah jelas, itu sudah kodratnya kita. Nah, di sini kita akan lihat mempengaruhi resiko organ secara bertahap. Artinya begini. Misalnya ada seorang mahasiswa yang dia punya genetik atau gennya itu pembawa diabetes misalnya kayak gitu gitu ya. Nah, anak ini punya resiko gitu ya untuk mengalami diabetes. Tapi ketika kita lihat kok di usia 20 dia sehat-sehat aja gitu ya, nggak terjadi apa-apa. Namun ternyata ketika usia itu baru muncul gitu ya, baru muncul. Seseorang punya genetik itu akan lebih berisiko. Nah, di sini karena kita tahu bahwa ketika dia usia matang atau usia lanjut lanjut usia gitu ya, ada terjadi penurunan-penurunan fungsi-fungsi organ. Sehingga itulah yang memperparah atau meningkatkan resiko terjadinya faktor biologis di sini gitu ya, yaitu terdiri dari genetik, proses penuaan, kesehatan fisik, penyakit kronis, dan fungsi organ tubuh lainnya. Ini adalah faktor-faktor biologis. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup. Di sini Santrok bilang bahwa faktor gaya hidup ini merupakan faktor yang paling mudah untuk dimodifikasi. Tua itu pasti,
gitu ya. Kemudian kita nggak bisa mengontrol lingkungan sosial kita. Kita nggak bisa nih, kita bahagia nggak mungkin bisa. Ya, stres itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu gaya hiduplah yang bisa dimodifikasi menurut si Santrok. Kalau saat ini kita masih minum minuman manis gitu ya, maka itu yang harus dimodifikasi, dikurangin minuman manisnya, misalnya kayak gitu. Ya, saat ini kita masih merokok misalnya, maka dikurangi atau bahkan dihilangkan kebiasaan kita dalam merokok. Nah, itu yang disebut santrok bahwa bisa dimodifikasi sebenarnya gaya hidup dan gaya hidup ini bisa meningkatkan kalau kematian itu adalah takdir di atas ya takdir Tuhan gitu tapi dengan gaya hidup yang lebih baik maka kita lebih bisa mandiri kita em, lebih lebih segar gitu ya di usia lanjut kita gitu. Nah, di sini itu yang mau digarisbawahi. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi yang bisa kita hindari adalah gitu ya, kondisi-kondisi di mana memperberat ketika kita lansia kelak. Oke, gaya hidup di sini bisa meliputi aktivitas fisik atau olahraga gitu ya, pola makan yang teratur, tidur yang cukup, tidur berlebihan tidak baik, tidur kurang juga tidak baik. Jadi harus cukup. Misalnya usia kita saat ini adalah 30 gitu ya, atau 20 sampai 30 tahun, 40 tahun ya tidurlah 8 jam sehari misalnya kayak gitu. Ya kalau terlalu lebih juga pasti akan menyebabkan pusing, terlalu kurang juga pasti akan mengalami pusing juga gitu. Jadi cukuplah. Kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Gitu. Karena di beberapa budaya gitu ya mengkonsumsi alkohol itu adalah untuk menghangatkan tubuh gitu. Ya jadi di sini kenapa kalau Sandra bilang alkohol yang tidak berlebihan. Nah, kemudian ada faktor psikologis. Lansia yang mampu gitu ya, lansia yang mampu dan berusaha rentan gitu ya mengalami depresi dan kecemasan gitu. Nah nanti ada Erikson juga menjelaskan itu ya menjelaskan integrity ya integrity artinya bahwa si lansia atau usia lanjut itu mampu untuk menerima segala kondisi dirinya. Nah kemudian sini ada faktor psikologis yang meliputi kepribadian, motivasi, kalau tinggi, impuls itu datang, gitu ya, motivasi, optimisme ini adalah faktor-faktor psikologis yang mendukung lansia bahagia di kemudian hari. Dan ada faktor kognitif. Menurut Santrok, otak itu memiliki kemampuan plasticity, artinya bahwa kemampuan untuk tetap beradaptasi dan belajar. Usia lanjut pun masih bisa untuk belajar. Lansia atau membaca permainan strategis atau berdiskusi gitu ya cenderung fungsi kognitifnya itu lebih baik tidak mudah lupa gitu ya. Karena apa sering diasah daripada orang-orang yang jarang menggunakan fungsi kognitifnya gitu ya. Kenapa pendidikan juga mempengaruhi seseorang kita stimulasi mental pengalaman belajar gitu nah itu juga sangat mempengaruhi kondisi lansia di kemudian harinya agar menjadi lansia yang tadi ya berguna bermanfaat dan bahagia. Nah kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial di sini adalah bagaimana hubungan lansia dengan lingkungan sosialnya. Karena salah satu faktor prediktor terkuat kesehatan psikologis lansia itu adalah hubungan sosial. Lansia yang merasa sejahtera itu karena lingkungan sosialnya mendukung, karena dia punya dukungan dari pasangan, anak, teman-teman, masyarakat. Nah, hal ini yang bisa menurunkan atau mengurangi resiko dari lansia kesepian. Kita pengennya gitu ya, kakek nenek kita kan bahagia gitu ya, sama kayak kita pun ingin kita bahagia nanti ketika di usia lanjut. Oleh sebab itu, faktor sosial itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, jalin hubungan yang baik dengan para keluarga dan persahabatan. Karena ketika usia lanjut itu kita menginginkan diskusi. Nah, diskusi kalau dengan usia yang lebih di bawah kita itu kok kita merasa bahwa tidak sefrekuensi. Malah sebab itu para kakek nenek kita itu kayaknya nyaman bisa cekakikan gitu ya dengan teman-teman ya memang sering gitu.
Nah, kemudian faktor ekonomi di sini juga menyebutkan bahwa faktor ekonomi itu bisa memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasarnya? Misalnya pengobatan, kebutuhan makan dan minum, akses kesehatan layanan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi lansia yang sudah settle secara finansial gitu ya. Tidak hanya menggunakan BPJS kan, tapi juga menggunakan layanan kesehatan yang lebih bagus. Itu kita punya asuransi kesehatan yang bisa mengcover semuanya. Harapannya seperti itu gitu ya, sehingga kita tidak menunggu lama-lama yang menyebabkan kita juga ya makin stres gitu. Nah, dan ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan fisik ya teman-teman, bukan faktor lingkungan sosial, tapi faktor lingkungan fisik. Di mana tempat tinggal lansia gitu ya, itu harus ramah. Lingkungannya aman, gitu ya. Akses transportasinya itu luas, fasilitas kesehatannya dekat, gitu. Dan lingkungan-lingkungan yang memang ramah lansia. Misalnya tiap minggu ada senam lansia di tempatnya, gitu ya. Fasilitas kesehatan yang dekat bisa terjangkau, akses transportasi yang memang bisa di apa ya, digunakan oleh lansia yang aktif. Nah, ada faktor budaya. Budaya Indonesia itu sebenarnya kan budaya yang menghormati ya, eh, menghormati orang yang lebih sepuh daripada kita gitu. Namun saat ini sudah terjadi sedikit pergeseran. Semoga tidak terlalu berlebihan ya pergeserannya gitu. Nah, harapannya adalah nasihat-nasihat para pendahulu kita gitu ya atau para sesepuh kita. Nah, itu harapannya seperti itu gitu ya. Oke. Dan ada faktor spiritualitas. Di sini Sandra bilang bahwa semakin usianya lanjut gitu ya, maka religiusitas dan spiritualitas itu semakin meningkat. Di sini ada perbedaan ya antara religiusitas dan spiritualitas. Religiusitas di sini terkait dengan kondisi formal, ada seseorang. Ibadah. Kalau kita Islam berarti semakin rajin sholat, rajin ngaji gitu. Nah, kalau spiritualitas di sini adalah mencapai kebermaknaan hidup atau mencapai makna hidup. Bisa menerima eh, bisa menerima kondisi dirinya, bisa lebih tenang. Nah, spiritualis ini sebenarnya bisa dicapai dengan orang sholat, orang ngaji untuk mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang disebut dengan spiritualitas. Sedangkan kita sholat, kita ngaji itu disebut dengan religiusitas. Betul, sehingga spiritualitas itu eh, apa ya sama untuk di setiap agama terjadi ya antara satu agama dengan agama yang lainnya. Interaksi antar faktor, di sini yang paling penting. Semua faktor itu saling berhubungan, tidak ada satu faktor yang bekerja sendiri. Artinya faktor biologis bisa mempengaruhi psikologi seseorang dan juga bisa mempengaruhi sosial dan juga lingkungan. Misalnya kita lihat, gitu ya, ada orang yang sakit kronis, gitu, bisa menyebabkan dia stres. Kenapa? Stres ini bisa dipicu karena memang dia sakit atau bisa juga tadi rebahan misalnya gitu ya, eh, tidak nyaman untuk keluar rumah. Karena kalau tidak nyaman untuk keluar rumah, maka aktivitas sosialnya itu biasanya terbatas. Nah, keterbatasan inilah yang bisa memicu stres karena di rumah terus gitu. Nah, sebaliknya dukungan keluarga dan gaya hidup sehat dapat membantu lansia menghadapi mereka. Ya sudah sadar bahwa oh iya ini adalah penyakit penuaan saya gitu ya. Tetapi saya didukung oleh keluarga saya masih bisa enjoy dengan hidup saya masih bisa aerobik misalnya, saya masih bisa yoga atau masih bisa tai chi misalnya kayak gitu ya. Dengan gaya-gaya hidup sehat seperti itu bisa membantu lansia gitu untuk lebih mandiri bahwa apa ya sudah di ujung usia misalnya enggak, tapi lebih cheerful kita. Nah, di sini harapannya adalah ketika lansia itu faktor ya tersebut saling mendukung dan di bawah ke arah yang positif, maka akan mencapai successful aging. Penyakit itu pasti akan kita temukan.
gitu. Tetapi di sini successful aging adalah kita mampu atau aliansi itu mampu menjalani kehidupan secara mandiri, bermakna dan tetap berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Successful aging ini bisa dicapai melalui kesehatan fisik yang baik, fungsi kognitif yang optimal, keterlibatan sosial dan kemampuan beradaptasi serta peran dia merasa mandiri, mampu beradaptasi, optimal lah gitu ya, optimal dari segala aspek gitu ya. Dia optimal dari segala aspek eh, dan mampu memaknai hidupnya dengan lebih positif. Itu adalah successful aging. Ya, tapi tadi dia mampu untuk bermakna. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita sudah selesai untuk pertemuan faktor-faktor yang mempengaruhi lansia. Tadi kalau teman-teman bisa merangkup gitu ya bahwa faktor yang mempengaruhi lansia apa saja, ada faktor biologis, faktor sosial ya, faktor psikologis, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi gitu ya, spiritualitas dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang harus kita jaga, harus kita penuhi agar kakek nenek kita juga tidak merasa kesepian dan kita nantinya ketika akan menjadi lansia kita sudah mampu menjadi lansia yang sehat secara mental dan juga fisik. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.